Untuk cuaca sepekan ke depan, periode 29 Desember hingga 4 Januari, kita dapat melihat di 38 provinsi untuk hari ke harinya. Kemudian juga untuk periode beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan juga kita membuat peringatan dini terkait dengan kewaspadaan terhadap hujan sedang sampai lebat, hujan lebat hingga sangat lebat, serta hujan sangat lebat atau ekstrim. Untuk yang zona yang merah kita dapat melihat bahwa untuk hujan sangat lebat sampai ekstrim ini nihil ya, tidak terjadi kecuali pada 31 Desember kemungkinan dapat terjadi di Provinsi Aceh. Adapun untuk angin kencang ada di Kepri untuk tanggal 29, kemudian Bengkulu, Sulawesi Selatan di tanggal 30, dan tanggal 31 nanti di Bengkulu, Sulawesi Selatan, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya dapat terdengar ya, Pak. Terdengar, Pak. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Pratikno, serta jajaran. Yang saya hormati Bapak Kepala BNPB, Bapak Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto, serta jajaran. Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Ahmad Wiyagus, juga para pejabat tinggi Madya, Pratama, Kepala Pusat, beserta pimpinan daerah yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas undangan dari BNPB atas acara yang sangat penting ini dalam rapat koordinasi apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi basah. Mohon izin saya sampaikan beberapa paparan singkat terkait dengan update kondisi cuaca dan iklim, terutama di akhir tahun 2025 dan di awal tahun 2026 nanti. Yang pertama, yang perlu kita pahami bersama tentang kondisi dinamika global di dunia. Saat ini kita sedang berada dalam kondisi La Nina lemah hingga awal tahun depan. Jadi di daerah Samudra Pasifik dengan suhu yang permukaan laut yang lebih rendah, serta di Samudra Hindia dengan suhu permukaan laut yang juga lebih rendah, dibanding dengan suhu permukaan laut di Indonesia yang lebih hangat. Ini membuat mengalirnya massa udara yang berwarna biru tersebut ya menuju ke Indonesia, dan kemudian terbangkitlah awan-awan tinggi atau deep convection yang menyebabkan saat ini di Indonesia hujannya cukup lebat ya di dalam beberapa bulan terakhir. Ini adalah kondisi dari anomali suhu muka air laut di perairan Indonesia yang menyebabkan kita menjadi steam engine atau tungku terbentuknya awan-awan tinggi yang menyebabkan curah hujan yang cukup tinggi di Indonesia. Next. Ya. Selanjutnya ini adalah prediksi curah hujan bulanan untuk bulan Januari hingga Maret 2026. Kita lihat bahwa khusus di Sumatera bagian selatan, kemudian di seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga di Papua bagian selatan, serta sebagian dari Sulawesi Selatan, itu puncak musim hujan adalah pada bulan Januari nanti, ya, pada bulan Januari 2026. Kemudian di bulan Februari juga beberapa daerah masih memiliki curah hujan yang tinggi, akan tetapi pada daerah Sumatera, kita bisa lihat di pesisir timur dari Aceh, Sumatera Utara, kemudian Riau dan juga sebagian Jambi itu sudah mulai memasuki musim kemarau. Karena khusus di daerah ekuator ya, itu mengalami 2 kali musim hujan dan 2 kali musim kemarau, sehingga nanti pada bulan Februari itu kita sudah harus mewaspadai terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Sumatera, di bagian tengah dan utara. Kemudian bulan Maret kita melihat bahwa masih terjadi curah hujan yang tinggi hingga sangat tinggi
ya, khususnya di daerah Jawa Tengah. Jadi nanti untuk curah hujan yang kategori sangat tinggi, lebih dari 500 mm per bulan, itu untuk bulan Januari ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Selatan. Untuk Februari nanti ada di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, serta Maret di Jawa Tengah. Kemudian ini adalah prediksi sifat hujan bulanan. Kita coba membandingkan dengan hujan yang terjadi pada saat sekarang selama 30 tahun terakhir, rata-rata 30 tahun. Ya. Jadi kita melihat bahwa secara umum Indonesia curah hujannya adalah normal, kecuali di bulan Januari, Bapak Ibu sekalian dapat melihat bahwa di daerah sebagian Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, itu kondisinya sedikit di atas normal untuk sifat hujannya. Jadi lebih tinggi dari rata-rata curah hujan selama 30 tahun terakhir. Tapi selebihnya itu kira-kira hampir sama dengan kondisi curah hujan selama rata-rata 30 tahun terakhir. Saat ini ada dua sistem siklon yang terjadi di Indonesia. Ada siklon tropis Hailey, ini dinamakan oleh TCWC atau Tropical Cyclone Warning Center yang ada di Australia karena dia berada di wilayah kerja mereka. Itu sudah terbentuk pada tanggal 25 Desember pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, di mana awalnya, maaf saya ulangi, awalnya bibit siklon 96S itu kita deteksi pada tanggal 25 Desember. Kemudian baru pada tanggal 26 Desember, bibit siklon dari 96S tersebut dinyatakan sudah dewasa sehingga dinamakan siklon tropis Hailey oleh Australia. Jadi kalau bibit siklon sendiri ini artinya kecepatan angin di sekitarnya belum sampai 35 knot dan juga tekanan di sana masih di atas 1000 hektopascal sehingga belum layak disebut sebagai siklon. Jadi setelah dia memenuhi syarat baru dinamakan siklonnya. Saat ini ada satu lagi bibit siklon tropis 98S yang ada di bagian utara dari Australia yang terbentuk pada 27 Desember 2025. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk siklon ini bisa kita deteksi pembentukan dari tekanan rendahnya, kemudian hingga menjadi bibit siklon, sampai dengan terjadi siklon kira-kira sampai 4 hari, 5 hari, atau 1 minggu sebelum siklonnya terbentuk itu kita sudah dapat memantau secara real time ya, bagaimana pembentukannya, dia akan bergerak kemana, lintasannya, kemudian apakah kategorinya masuk kategori 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini dipantau bersama-sama dari TCWC Jakarta, India, Jepang, dan Australia. Ini adalah kira-kira kondisi siklon di Indonesia. Akibat dari siklon tropis Hailey ini, maka ada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta angin kencang di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Juga ada gelombang laut tinggi 1,25 hingga 2,5 meter di perairan-perairan di bagian selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Ya. Ini kira-kira perlu kami sampaikan bahwa kita menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca ini. Harapannya bukan untuk menurunkan jumlah wisatawan ke daerah-daerah wisata, tapi untuk memberikan kewaspadaan, untuk menyampaikan informasi terkini tentang bagaimana kondisi cuaca, kemudian juga gelombang tinggi yang ada di daerah sekitarnya. Kemudian perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah lintasan siklon yang terjadi di dekat daerah Indonesia selama 55 tahun terakhir. Ya, selama 55 tahun terakhir, kita bisa melihat bahwa kenapa sering disebutkan oleh personel BMKG bahwa Indonesia itu sesungguhnya bukan daerah yang rawan terhadap siklon tropis, ya, karena kita berada di daerah khatulistiwa. Akibat perputaran bumi, ada efek Coriolis yang membuat siklon itu akan berbelok dan melemah ketika memasuki daerah khatulistiwa. Selama 55 tahun terakhir tercatat ada 5 siklon yang terjadi di dekat atau melintasi wilayah Indonesia, yaitu yang pertama adalah siklon Femai, itu di daerah Sumatera, daerah Aceh, itu tahun 2001.
kemudian Cempaka dan Dahlia 2017 daerah sekitar di bawah selatan Pulau Jawa. Kemudian ada siklon Seroja tahun 2021 di NTT dan juga terakhir siklon Senyar yang terjadi tahun 2025. Semua siklon itu adalah kategori 1 kecuali siklon Seroja itu kategori 2 hingga namanya sekarang dipensiunkan, tidak kita namakan lagi siklon dengan nama Seroja karena efeknya yang sangat merusak. Adapun maksimal kekuatan siklon sendiri yang terbesar dan paling merusak adalah kategori 5. Nah, ini di Indonesia hanya kategori 1 kecuali yang siklon Seroja masuk dalam kategori 2. Lanjut. Ya. Kemudian juga kita mengeluarkan periode terkait dengan hujan untuk cuaca sepekan ke depan, periode 29 Desember hingga 4 Januari, kita dapat melihat di 38 provinsi untuk hari ke harinya, kemudian apakah terjadi hujan lebat, apakah hujan sedang, atau hujan ringan. Sebagian besar nanti di daerah Sumatera bagian selatan dan Jawa itu dalam 3 hari ke depan itu terjadi hujan lebat. Kalau ada persennya itu artinya kurang lebih 57% dari wilayahnya itu tercover dengan hujan lebat tersebut ya. Tapi kemudian semakin ke Januari semakin berkurang ke hujan ringan. Kemudian juga untuk periode beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan juga kita membuat peringatan dini terkait dengan kewaspadaan terhadap hujan sedang sampai lebat, hujan lebat hingga sangat lebat, serta hujan sangat lebat atau ekstrim. Untuk yang zona yang merah kita dapat melihat bahwa untuk hujan sangat lebat sampai ekstrim ini nihil ya, tidak terjadi kecuali pada 31 Desember kemungkinan dapat terjadi di Provinsi Aceh. Adapun untuk angin kencang ada di Kepri untuk tanggal 29, kemudian Bengkulu, Sulawesi Selatan di tanggal 30, dan tanggal 31 nanti di Bengkulu, Sulawesi Selatan, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Adapun yang lainnya saya kira banyak. PMK, kemudian Pak Kepala BNPB dan juga Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri atas waktu yang diberikan. Semoga kita semua dapat dilindungi dan juga dapat tetap bersiap dalam menghadapi bencana hidrometeorologi ke depan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.